Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya mewakili kelompok 7 untuk mengemban mata pelajaran atau mata kuliah, yaitu pengembangan kurikulum PAI dengan tema jenis dan model pengembangan kurikulum PAI. Dan di sini saya tidak sendiri dan disusun oleh Abdul Malik Husaini dan Mbak Widi Astuti. Langsung ke pokok pembahasan. Jadi jenis dan model pengembangan kurikulum PAI itu ada 4. Yang pertama, separated kurikulum. Kedua, correlated kurikulum. Ketiga, profile kurikulum. Dan yang keempat yaitu integrated kurikulum. Selanjutnya yaitu penjelasan yang pertama mengenai separated kurikulum. Di sini jelaskan separated kurikulum atau kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu adalah kurikulum yang data-data pelajarannya disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya kepada peserta didik. Jadi mata pelajaran terpisah ya, berarti kurikulumnya tidak dalam bentuk pelajaran yang terpisah-pisah yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi seperti itu. Yang kedua, correlated kurikulum atau kurikulum sejenis ini menjelaskan dengan mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup menjadi lebih luas. Penjelasan yang kedua yaitu tentang correlated kurikulum, yaitu saling berkaitan atau berhubungan dengan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Contoh yaitu mata pelajaran fikih yang dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, board file kurikulum atau kurikulum ini kadang-kadang disebut dengan kurikulum fusi. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan the board file of subject matter. Board file menghapus batas-batas dan menyatukan hubungan pelajaran yang berhubungan dengan erat. Di board file kurikulum ini juga ada kelemahannya, hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak dan kurang logis dalam satu pelajaran. Jadi kurang efisien. Sebagai board file kurikulum ini kurang memenuhi lah kalau dalam mata pelajaran. Soalnya pengetahuan secara sketsa, abstrak dan kurang logisnya dalam satu pelajaran itu menjadi suatu kelemahan. Selanjutnya yaitu tentang yang keempat, integrated kurikulum atau merupakan suatu produk dari usaha perintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan mata pelajaran pada masalah tertentu yang dapat memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai mata pelajaran.
kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa ya teman-teman untuk belajar secara berkelompok maupun secara individual. Hal ini lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, ya, memungkinkan pembelajaran ini bersifat individu yang terpenuhi serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajarannya. Kira-kiranya seperti itu. Dan selanjutnya tentang model. Nah, kita masuk pembahasan model kurikulum PAI. Di sini dijelaskan ada 3 komponen. Model yang pertama yaitu model CBSA atau cara belajar siswa aktif. Di sini dijelaskan cara belajar siswa aktif merupakan model pengembangan kurikulum yang digunakan pada tahun 1994. Jadi model ini bersifat sentralisasi dan menekankan pada penugasan materi. Jadi menurut saya model seperti ini bagus sih, cuman dengan perkembangan kurikulum yang sering berganti dan menyesuaikan, sepatutnya mengikuti cakupan yang akan diterapkan pada kurikulum untuk pembelajaran siswa, supaya memenuhi lah. Kalau menurut saya CBSA ini kurang efisien, bagus sih, tapi ya kurikulumnya harus berganti-ganti menyesuaikan. Dan yang kedua tentang model KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi KBK di sini dijelaskan adalah untuk menghasilkan terjadinya demokratisasi pendidikan. Hasil keluaran dari KBK ini adalah terciptanya para lulusan yang menghargai keberagaman. Jadi model KBK ini menekankan pada rencana yang berlakunya pada tahun 2003-2004 melaksanakan pembelajaran sistem pembelajaran yang memungkinkan asing bagi guru yang terbiasa menggunakan sistem klasikal. Ini menekankan pada kebudayaan, keberagaman, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga model KTSP. Model yang terakhir ini kurikulum berbasis kompetensi dilaksanakan dan dioperasionaliskan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Jadi yang dinamakan KTSP adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dilaksanakan dan dioperasionalkan di masing-masing suatu pendidikan. Jadi dengan adanya kurikulum ini wajar apabila antara sekolah satu dengan sekolah lainnya tidak sama struktur atau madrasah, karena di suatu lembaga juga menyesuaikan kebutuhan dan apa yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih apabila penjelasan saya kurang jelas atau butuh dibenarkan. Nanti jelasnya bisa teman-teman cek di makalah kami kelompok 7. Cukup sekian dari saya mewakili kelompok 7 atas nama Abdul Malik Husaini dan Mbak Widya Astuti mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.